Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 11 dengan tema harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Pasti anak-anak Ibu semua sudah sering mendengar tentang hak asasi manusia serta kewajiban asasi manusia. Jadi, apa sih sebenarnya pengertian hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Sedangkan hak itu sendiri memiliki arti kepunyaan ataupun kepemilikan, sedangkan asasi memiliki arti dasar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut ahli, HAM itu dari yang pertama, menurut John Locke, HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM memiliki sifat mendasar dan suci. Sedangkan yang kedua, menurut John Matterson, HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia seutuhnya. Menurut ahli yang ketiga, yaitu Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan, baik ras, gender, budaya, suku, dan agama. Sedangkan menurut ahli yang keempat, yaitu Prof. Kuncoro Purbo Pranoto, HAM adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya yang pada dasarnya tidak bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Adapun ciri-ciri HAM ada 4. Yang pertama, hakiki. Artinya, hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan, merupakan kodrat yang diberikan Tuhan untuk manusia. Yang kedua, yaitu bersifat universal, memiliki arti bahwa HAM berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia tanpa terkecuali. HAM bersifat universal juga bermakna menjunjung tinggi setiap hak manusia tanpa memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bersifat tetap, bermakna bahwa HAM akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Sebagaimana makna HAM merupakan anugerah Tuhan kepada manusia, keberadaan HAM merupakan pembeda manusia dengan makhluk hidup lain. Keberadaan HAM tidak dapat dihilangkan, diambil secara sepihak, karena hak asasi manusia akan terus ada dalam diri manusia itu sendiri. Yang keempat, bersifat utuh, memiliki makna bahwa hak asasi manusia tidak dapat dibagi antar sesama manusia. Semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak yang lain. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa contoh HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal human right. Merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang, misalnya hak untuk hidup dengan baik, hak untuk berpendapat, hak untuk berorganisasi, hak untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, hak asasi politik ataupun political right, memiliki makna bahwa hak yang dimiliki seseorang dalam lingkup politik. Misalnya, seseorang dapat memberikan hak suara dalam pemilihan umum ataupun kepala daerah, ataupun juga dapat berorganisasi dan ikut serta dalam lingkup politik. Yang ketiga, hak asasi peradilan ataupun procedural right, memiliki makna bahwa hak untuk memiliki perlakuan yang sama ketika dalam acara pengadilan. Misalnya, ada seseorang yang mendapatkan penyelidikan dari pihak kepolisian misalnya, jadi dia berhak mendapatkan surat penggeledahan dari pihak kepolisian. Dan semua orang di mata hukum dan di mata peradilan tidak memandang status dan kekayaan seseorang tersebut.
Yang keempat yaitu hak asasi sosial budaya. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial di masyarakat. Dalam kehidupan di masyarakat, setiap manusia memiliki hak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Misalnya, setiap orang bisa ikut serta dalam organisasi kemasyarakatan, misalnya dengan gotong royong dan lain-lain. Dan juga misalnya ini hak asasi sosial budaya itu setiap orang berhak untuk memilih dan menentukan pendidikan yang sesuai dengan dirinya, serta memilih minat bakat yang sesuai dengan dirinya, serta dia berhak mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah. Yang kelima, hak asasi hukum atau legal equality right, yang bermakna bahwa setiap masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ini tidak berbeda jauh dengan hak peradilan tersebut yang tadi yang Ibu jelaskan. Yang keenam, hak asasi ekonomi atau property right, yaitu berarti bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan aktivitas ekonomi berupa membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu yang memiliki daya jual. Misalnya ini seseorang bisa melakukan usaha jual beli ataupun dagang, misalnya dengan ekspor atau impor, dan seseorang tersebut berhak mendapatkan keuntungan ataupun laba dari usaha yang dimilikinya. Itu tentang hak asasi manusia. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan hak asasi manusia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara. Semua sila mengandung nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia. Jadi jelas, hak asasi manusia sangat berhubungan erat dengan Pancasila karena nilai-nilai Pancasila memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang sangat baik, yang sangat sesuai dengan hak asasi manusia untuk melindungi hak-hak dasar yang ada pada setiap manusia ataupun setiap orang. Misalnya di sila pertama yaitu di Pancasila, yang pertama menjamin hak untuk memeluk agama. Di sila kedua Pancasila yaitu sesuai dengan hak asasi manusia, yaitu menjamin hak untuk mendapatkan persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Di sila ketiga menjamin kebebasan dalam berorganisasi. Sila keempat menjamin kebebasan berpendapat dan berhak mengadakan musyawarah. Sila kelima yaitu menjamin memperoleh keamanan di lingkup masyarakat maupun sosial. Jadi kesimpulan dari materi Ibu ini, yang pertama Ibu ambil yaitu hak asasi manusia ini adalah hak mutlak yang dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali, sehingga tidak masalah seseorang itu sedang berada di mana, kapan saja dan siapa saja. Memiliki pemahaman bahwa tidak ada manusia yang lebih rendah daripada yang lain dan juga bahwa tidak ada manusia yang bukan manusia, sehingga asas universal sangat terkait dengan asas kesetaraan dan non-diskriminasi. Hal ini juga menandakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dicabut karena seseorang tidak dapat mengubah ataupun meniadakan jati diri manusia. Adapun gambaran singkat video hak asasi manusia ada Ibu cantumkan di sini. Semoga bermanfaat dan memudahkan siswa-siswi kami semuanya untuk mengerti tentang hak asasi manusia itu apa. Demikianlah materi kita pada video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap saksikan video-video Ibu berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.